Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismawati, saya dari kelas 1 ATLM. Di sini saya akan membahas tentang tes cepat molekuler. Tes cepat molekuler adalah metode diagnostik yang digunakan untuk mendeteksi materi genetik dari suatu patogen seperti virus atau bakteri dalam sampel biologis. Metode ini memanfaatkan teknologi seperti PCR, polymerase chain reaction, untuk menggandakan fragmen DNA atau RNA target yang patogen sehingga dapat dideteksi dengan cepat dan sensitif. Tes cepat molekuler sering digunakan dalam diagnosis infeksi seperti COVID-19. Selanjutnya yaitu prinsip kerja dari TCM. Pemeriksaan TCM dengan expert MTB atau RIF merupakan metode deteksi molekuler berbasis nested real-time PCR untuk diagnosis TB. Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan alat Gene Expert yang menggunakan sistem otomatis yang mengintegrasikan proses purifikasi spesimen amplifikasi secara otomatis. Amplifikasi asam nukleat, dan deteksi sekuen target. Setiap pemeriksaan menggunakan cartridge sekali pakai dan dirancang untuk meminimalkan kontaminasi silang. Cartridge Expert MTB atau RIF juga memiliki Sample Processing Control, berfungsi sebagai kontrol proses. Terus yang kedua ada Probe Check Control, berfungsi untuk memastikan proses rehidrasi reagen, pengisian tabung PCR pada cartridge, integritas probe, dan stabilitas dye. Selanjutnya yaitu bagian dari TCM. Yang pertama yaitu ada komponen sistem Gene Export, alat Gene Export. Yang kedua yaitu sistem komputer, monitor dengan software GXDX, CPU, dan barcode scanner. Yang ketiga yaitu kabel daya dan kabel lainnya. Yang keempat yaitu aksesoris yang direkomendasikan, UPS dan printer. Yang kelima yaitu cartridge export. Yang keenam yaitu buku petunjuk teknis pemeriksaan tuberkulosis menggunakan TCM. Nah, ini adalah ilustrasi gambar dari TCM tersebut. Yang kedua yaitu ada Gene Expert. Yang pertama yaitu dari Gene Expert ini ada PCR slot berfungsi sebagai tempat kartridnya masuk. Yang kedua yaitu plug rod yang masuk dari atas kartrid berfungsi sebagai alat mencampur sampel dan reagennya. Yang ketiga yaitu valve driven berfungsi untuk menggerakkan kartrid. Yang keempat yaitu ultrasonic horn berfungsi untuk mengelisiskan membran sel bakteri. Ini contoh gambar dari Gene Export. Lalu yang ketiga ada Gene Export. Yang pertama yaitu PCR slot berfungsi sebagai tempat kartridnya masuk. Yang kedua yaitu plug rod yang masuk dari atas kartrid. Yang ketiga yaitu valve driven berfungsi untuk menggerakkan kartrid. Yang keempat yaitu ada ultrasonic horn berfungsi untuk melisiskan membran sel bakteri. Ini contoh gambar dari Gene Export. Selanjutnya yaitu cara penggunaan tes cepat molekuler. Yang pertama yaitu pastikan komputer dan alat TCM menyala serta telah menjalankan program Gene Expert DX. Yang kedua yaitu pada halaman utama software Gene Expert DX System, klik Retest, maka akan muncul kotak dialog Please Scan Cartridge Barcode. Yang ketiga yaitu pindai barcode cartridge menggunakan barcode scanner dengan cara menekan tombol warna kuning pada barcode scanner atau pilih manual entry untuk memasukkan 16 digit nomor seri kartrid. Yang keempat yaitu setelah nomor seri kartrid masuk, masukkan data patrien bagian select modul akan terisi secara otomatis. Petugas lab tidak perlu mengubahnya. Kemudian klik Start Test.
Terus yang kelima yaitu lampu warna hijau di alat TCM akan berkedip-kedip pada modul yang terpilih otomatis. Buka pintu modul dan letakkan kartu TCM. Yang keenam yaitu tutup pintu modul dengan sempurna. Hingga terdengar bunyi klik, pemeriksaan akan dimulai dan lampu hijau akan tetap menyala tanpa berkedip. Pemeriksaan akan berlangsung kurang lebih 2 jam. Saat pemeriksaan selesai, lampu akan mati secara otomatis dan pintu modul akan terbuka secara otomatis. Dan yang terakhir yaitu buka pintu modul dan keluarkan cartridge. Cartridge yang telah dipakai harus dibuang ke tempat sampah infeksius sesuai dengan SOP yang ditetapkan oleh masing-masing institusi. Lalu selanjutnya ada interpretasi hasil atau pembacaan data. Nah, di sini terdapat gambar, bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya di sini terdapat gambar dari MTB detected. Semua kurva menunjukkan kenaikan, mengidentifikasikan ada gen MTB yang teramplifikasi kecuali satu kurva. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa terdapat mutasi pada gen RPOB di daerah probe B sehingga probe B tersebut tidak dapat mengamplifikasi gen. Hal yang sama dapat terjadi pada probe A dan E. Lalu yang kedua ada MTB detected resistance intermittent rift index. Terdapat mutasi gen RPOB yang akan tetapi resistensi rifampicin tidak dapat ditentukan karena sinyal penanda resistensi tidak cukup terdeteksi. Lalu selanjutnya ada MTB not detected hanya ada satu kurva yang mengalami kenaikan yaitu SPC sebagai kontrol bahwa reaksi PCR berjalan dengan baik. Namun demikian tidak terjadi kenaikan kurva pada probe A dan E dikarenakan tidak terdapat DNA MTB di dalam sampel. Lalu di dalam kurva ini terdapat invalid. Keterangan invalid ini tidak ada kurva yang mengalami kenaikan. Bahkan SPC sebagai kontrol, hal tersebut menandakan proses PCR terganggu. Nah, selanjutnya pada interpretasi hasil yang terakhir kali ini bisa dilihat terdapat perbedaan dua gambar. Yang pertama yaitu terjadi error dan yang kedua itu ada no result. Selanjutnya yaitu ada kalibrasi. Kalibrasi dilakukan untuk semua modul sekali setahun atau setelah alat mencapai 2000 tes per modul. Kalibrasi menggunakan cartridge expert check kit dapat dilakukan oleh user yang akan dibantu oleh Authorized Service Provider AS. Selanjutnya yaitu troubleshooting pada alat. Bagian ini akan dibahas mengenai berbagai kemungkinan masalah yang akan ditemui pemeriksaan penggunaan TCM. Hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama yaitu bila timbul masalah, lihat pesan error yang ada di layar pop-up Windows, kotak pesan yang terdapat di layar bawah atau di tab error pada menu View Result. Yang kedua, lihat kode error pada buku panduan Gene Export. User melalui lakukan tindakan yang disarankan untuk mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, bila masalah tetap ada, hubungi subdit TB dan LRN molekuler pada email gineexport.indonesia@gmail.com. Yang keempat yaitu eksekusi modul yang bermasalah dan gunakan modul lain yang masih dapat digunakan. Baik, mungkin itu saja video pembahasan pada kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.